Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lenca Seriosa, salah satu mahasiswi STIPA Santo Cyrillus Luteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang pertama, latar belakang harmoni antara negara dan warga negara. Jadi, pada masa ini kita sering menyaksikan fenomena anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu kehilangan gairah sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dan hak. Lalu bagaimana dengan sumber sosiologis, historis, dan politiknya? Yang pertama, sumber historis. Awal mula, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak asasi manusia atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia yang hidup. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276 merupakan perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris untuk menjadikan negara yang merdeka. Yang ketiga, Magna Carta yang terjadi pada tahun 1215 merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dan bangsawan, yaitu pemberian jaminan berapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang ketiga, Revolusi Prancis, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis yang ke-16, yang berkuasa yang bertindak sewenang-wenang dan absolut. Sosiologis. Gejala sosiologis. Berbagai gejala masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan budaya kita yang begitu berubah sedemikian drastis dan fantastis. Yang berikut, social cultural animosity merupakan gejolak masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkadang ada unsur untuk balas dendam. Yang ketiga, Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru, muncullah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber hak dan kewajiban. Yang terakhir, Indonesia Baru. Indonesia Baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dan cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil dan demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negaranya dan warga negaranya. Sumber politik atau latar belakang politik. Proses dan hasil perombakan Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutan itu untuk mengamandemen Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sekian penjelasan singkat mengenai sumber histori, sosiologis, dan politik. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat lagi esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara. Yang pertama di sini agama. Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama, pendidikan, dan kebudayaan, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perekonomian nasional. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan bantuan bagi rakyat banyak. Dan yang terakhir, pemerintahan dan keamanan, yaitu pelaksanaan sistem merata, TNI dan Polri sebagai komponen utama dan masyarakat sebagai komponen pendukung. Menurut Undang-Undang 1945, hubungan antara bangsa negara dan warga negara itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, status, yang kedua, asas, dan yang ketiga, syarat. Yang pertama, status. Menurut Georgi Jelinek, ia mengemukakan 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif. Yang kedua, status negatif. Yang ketiga, status pasif. Dan yang keempat, status positif, yaitu warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan kepada negara. Yang kedua, status negatif. Negara dijamin tidak boleh ikut campur terhadap urusan warga negara. Yang berikut, status aktif, yaitu negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, status pasif, yaitu kewajiban warga negara untuk mematuhi segala perintah negara. Yang berikut asas. Ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat tinggal. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal. Nah, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir, kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang atau bagi anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pokok pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu syarat. Syarat untuk menjadi seorang warga negara itu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 8. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Yang ketiga, pada saat mengajukan permohonan telah bertempat tinggal di negara Republik Indonesia minimal 5 tahun atau 10 tahun. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, mempunyai pekerjaan tetap. Yang keenam, dapat berbahasa Indonesia dan dapat mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sekian penjelasan singkat saya mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.